Ya, sepekan belakangan Lembaga Filantropi ACT menjadi perbincangan. Lembaga itu diduga melakukan berbagai penyelewengan dana donasi. Terbaru polisi menduga ACT menilap dana ahli waris korban pesawat Lion Air dan dugaan aliran dana terkait dengan terorisme. Sejauh mana penyelidikan atas dugaan tersebut dan apakah memang dari dugaan penyelewengan ini bisa disimpulkan bahwa ACT berpotensi atau bisa dikenakan pidana pencucian uang. Kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan Pak Ivan Yustiavandana, Kepala PPATK. Pak Ivan, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dan juga ada Bu Yenti Garnasi, pakar pidana pencucian uang dari Universitas Trisakti. Selamat malam, Bu Yenti, apa kabar? Selamat malam, kabar baik, Ya. alhamdulillah. Saya ke Pak Ivan dulu yang tergabung lewat sambungan telepon. Pak Ivan, dari temuan-temuan PPATK, setidaknya dalam rangkuman kami ada soal kepentingan bisnis, untuk kepentingan bisnis dana yang digunakan oleh ACT ini untuk kepentingan pribadi dan juga dugaan ini mengalir ke Al-Qaeda. Apakah dari penelusuran dari PPATK terkait dengan aliran dana ACT ini memang mengarah ke pencucian uang, Pak Ivan? Ya, terima kasih Mas Renat. Jadi variasi dari transaksi yang kita lihat dalam proses analisis yang sudah kita lakukan sejak lama itu kan bermacam-macam ya. Pertama, misalnya kita melihat aliran dana yang bersumber dari donasi di filantropi ini. Diserahkan kepada korban bantuan, katakanlah seperti itu ya, buat kemaslahatan. Lalu kemudian ada yang langsung diserahkan, ada yang pihak ketiga, ada yang di dalam negeri, ada yang di luar negeri. Lalu kemudian ada juga yang ke personal-personal, lalu kemudian ada juga yang ke perusahaan-perusahaan yang terafiliasi atau kepemilikannya dimiliki oleh yang berada di dalam kepengurusan ACT gitu. Terus yang ke luar negeri kita lihat ada kaitannya dengan entitas-entitas yang patut diduga terindikasi dengan terorisme gitu, Mas Renat. Oke. Tapi di saat yang sama Anda juga mengatakan soal ini terindikasi dengan terorisme, ini perlu pendalaman oleh penegak hukum terkait. Apakah ini PPATK sudah yakin ini memang mengarah ke terorisme atau memang ini masih sekali lagi perlu dibuktikan? Ya, segala sesuatunya tentunya perlu dibuktikan bahwa yang dilakukan oleh PPATK itu kan proses follow the money dan informasi yang disampaikan oleh PPATK kepada penegak hukum itu kan sebenarnya informasi intelijen yang memang perlu dibuktikan lebih lanjut. Nah, entitas-entitas tadi kan memang di negara-negara asalnya ada yang pernah, katakanlah ada yang pernah dipenjara, ada yang pernah dilakukan tindakan terkait dengan hal yang melanggar hukum gitu ya. Lalu kemudian ada aliran kepada pribadi-pribadi si pengurus misalnya seperti itu. Kenapa saya bilang pribadi? Karena memang sifatnya pribadi, contohnya misalnya remarksnya itu pernikahan, remarksnya itu biaya kesehatan, remarksnya itu servis mobil, remarksnya itu servis apa gitu. Itu kan pribadi sekali ya. Itu Mas Renat. Oke, dan dari catatan PPATK, transaksi ACT ke luar negeri ini sebesar 52,9 miliar rupiah, sementara dana yang masuk dari luar negeri 64,9 miliar rupiah. Ini mencurigakankah atau sebenarnya menurut PPATK masih wajar-wajar saja? Ya, tidak seluruhnya bisa dikategorikan mencurigakan ya. Tapi tidak seluruhnya bisa dikategorikan sesuai dengan peruntukan gitu ya. Itu sekarang sudah berkembang. Angkanya itu sekarang sudah bertambah banyak. Dan penghentian transaksi juga kan saya sudah hentikan transaksi tambahannya kan, temuan-temuan baru terus kita peroleh. Dan terus kita lakukan upaya bagaimana bisa mendudukan kasus ini ke dalam skema yang sebenarnya gitu ya Mas Renat. Sekarang update terbaru angkanya berapa ya Pak Ivan? Kenapa angka? Angka yang masuk dari luar negeri dan juga yang dikirim ke luar negeri. Tadi kan Pak Ivan katakan sudah berubah ya? Iya, sudah berubah. Persisnya angkanya apakah bisa disampaikan? Sudah berubah itu maksudnya sudah berbeda dengan data kita sebelumnya ya. Oke. Dan yang diblokir? Nah itu kemarin kan
ada di 30 sekian bank, sekarang sudah ada di 41 bank gitu ya. Oke. Lalu kemudian temuan-temuan juga kan banyak terkait dengan kepentingan pribadi, para pengurus seperti itu ya, dan beberapa negara juga bertambah jumlahnya. Saya tidak pegang data sekarang, Mas. Oke, baik. Saya ke Bu Yenti. Sekarang yang kemudian bergulir diskusinya adalah apakah ini masuk dalam tindak pidana pencucian uang. Apakah Anda melihat memang ada potensi, ada celah ini bisa masuk ke dalam TPPU, Bu Yenti? Ya, baik. Terima kasih. Tadi dari Pak Ivan disampaikan bahwa ada beberapa penyalahgunaan lah ya dari data terkait dengan aliran dana itu kemana. Tadi disebutkan ada untuk kepentingan pribadi lah. Padahal ini kan donasi yang sebetulnya peruntukannya adalah untuk bencana, untuk kegiatan sosial lah, filantropi ya. Nah ternyata ada yang pribadi. Nah itu kan pasti ada penyalahgunaan ya, ada melawan hukum pasti ya, melawan hukum. Undang-undang mana yang dilanggar ya, apakah ada penggelapan misalnya ya, yang harusnya masuk ke disumbangkan tapi kemudian dia mengalihkan sendiri ke rekeningnya dia dan kemudian dipakai gitu kan di rekeningnya. Ya pasti. Kalau ini kan sudah berjalan agak lama ya, yang dari PPATK tentu bukan baru saja terjadi. Itu kan aliran yang sudah dilihat oleh PPATK yang seharusnya sudah didalami oleh penyidik ya, oleh penyidik Barreskrim. Nah ini nanti dari aliran dana, pengalihan dana dari yang harusnya ke orang-orang yang membutuhkan ya sesuai dengan tujuan, tetapi kemudian yang oleh para pengurus, presiden dan sebagainya itu kemudian digunakan. Nah, pada waktu menggunakan itulah pasti pencucian uang. Kalau seperti ini alirannya, kalau seperti ini data dari PPATK yang memang sangat kita butuhkan, pasti ada terjadi TPPU, pasti itu. Karena misalnya ada pembelian mobil gitu, kemudian dipakai pribadinya dan sebagainya, itu pasti TPPU, tidak mungkin tidak TPPU. Karena apa? Dia menggunakan uang yang sebetulnya memang bukan haknya, ya kan? Karena dia hanya mengelola dan mengirimkan kepada yang orang-orang yang memerlukan. Dan kemudian kan ada batasan katanya menurut ketentuan dari Kemensos ya, bahwa hanya 10%. 10%. Gitu. Ini juga aneh juga Pak Ivan ya. 10% gitu ya. Lah kalau dananya triliun masa iya sih 10% gitu kan, terlalu besar kan. Harusnya kan aturan itu misalnya dana yang terhimpun di atas 100 juta, di bawah 100 juta bolehlah 10%. Lah kalau triliunan kan ini peluang untuk orang tergoda itu besar sekali. Ini juga aturan ini memikirkan tidak ya dampak-dampaknya membuat orang ingin melakukan kejahatan gitu ya. Jadi agak aneh juga tapi di sini aturan yang 10% menurut Kemensos ternyata digunakannya 13%. Ini kan berarti ada penyimpangan, ada 3% ya lebihnya gitu ya. Atau bahkan belakangan dikatakan 20%, ya kan? Nah, uang 20% ini adalah uang hasil kejahatan sebetulnya gitu ya. Atau lebih dari yang harus digunakan kan untuk operasional, ternyata bukan untuk operasional. Uang disisihkan itu kemudian kemana itu adalah TPPU. Mungkin nanti kita bisa telusuri dari hasil pendalaman dari hasil yang ada dari PPATK, harusnya Barreskrim atau penyidik itu kemudian mendalami. Karena PPATK kan memang menyediakan informasi intelijen saja yang harus didalami lagi oleh penyidik kemudian menjadi alat bukti. Oke, tapi dari perkembangan kasus ini, Bu Yenti, Anda melihat bahwa potensi ini bisa masuk ke ranah pidana, terutama TPPU ini sangat besar ya, sangat mungkin. Sangat besar, apalagi yang terakhir ya, yang ada Lion ya, Lion itu, saya kira mungkin kejahatan asalnya bukan lagi penggelapan ya, tetapi karena itu membujuk para korban Lion, bagaimana dari Boeing itu dananya dikelola, kalau nggak salah kan seperti itu ya dari media. Kalau itu betul, itu berarti kan ada penipuan sehingga uang dari Boeing yang harusnya kepada korban-korban Lion itu dikelola oleh mereka yang janjinya untuk untuk madrasah dan sebagainya, ternyata kan tidak. Tetapi kemudian digunakan untuk hal-hal lain, itu juga TPPU. Oke, dan di tengah-tengah dialog kami ini, diskusi kita ini juga bergabung Kombes Pol Nurul Azizah, Kabag Penum Divisi Humas Polri. Tapi kita akan break dulu, Bu Yenti dan juga Pak Ivan. Kita akan tanyakan ke pihak kepolisian bagaimana perkembangan penyelidikan ya, terutama ada dugaan baru ini penilapan dana korban Lion Air dan ahli waris. Kita break dulu, kami akan segera kembali sesaat lagi.
Dan masih berkaitan dengan kasus dugaan penyelewengan dana oleh ACT, kami akan perbaharui perkembangan terbaru pemeriksaan terhadap ex-petinggi ACT hari ini yang dilakukan oleh kepolisian. Sudah bergabung bersama dengan kami Kombes Pol Nurul Azizah, Kabag Penum Divisi Humas Polri. Bu Nurul, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, Mas Renhat, kabar baik. Baik, Bu Nurul, langsung saja untuk menyampaikan perkembangan terbaru dari hasil pemeriksaan hari ini, apa yang bisa dibagikan kepada masyarakat karena hari ini ada kembali dilakukan pemeriksaan ya, Bu Nurul, terhadap ex-petinggi ACT. Ya, baik, kami akan menyampaikan sampai dengan perkembangan hari ini bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, hasil penyelidikan diketahui bahwa Yayasan ACT mengelola dana sosial atau CSR dari pihak untuk disalurkan kepada ahli waris para korban kecelakaan pesawat Lion Air Boeing JT610 yang terjadi pada tanggal 18 Oktober 2018. Namun pada pelaksanaannya pihak Yayasan Aksi Cepat Tanggap tidak memberitahukan realisasi jumlah dana CSR yang diterima dari pihak Boeing kepada ahli waris korban, termasuk nilai serta progres pekerjaan yang dikelola oleh Yayasan ACT. Kemudian, melainkan sebagian dana CSR tersebut dimanfaatkan untuk pembayaran gaji ketua, pengurus, kemudian pembina, serta staf pada Yayasan ACT, dan juga digunakan untuk mendukung fasilitas serta kepentingan pribadi, ketua, pengurus atau presiden DRSA, dan wakil ketua pengurus atau vice presiden Bapak Ika. Demikian yang bisa kami sampaikan. Oke, baik Bu Nurul, bagaimana kronologis awalnya sampai kepolisian mengendus bahwa ada dugaan ACT menilap dana ahli waris ini? Ya, kami berdasarkan laporan informasi nomor LI 92 Romawi tahun 2022 tanggal 5 Juli 2022, kemudian turunlah surat perintah penyelidikan nomor SP 8317 Romawi 2022 Tipideksus tanggal 5 Juli 2022 dan surat perintah tugas nomor SP 7 Romawi 2022 tanggal 5 Juli 2022 bahwa berawal dari informasi masyarakat dan media cetak tentang adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh para pengurus Yayasan Aksi Cepat Tanggap terhadap dana yang dikelolanya. Demikian. Oke, baik, Bu Nurul, disebutkan juga polisi akan melakukan gelar perkara ya atas dugaan penyelewengan dana ACT berkaitan dengan menilap dana ahli waris ini. Jadi sebetulnya statusnya sekarang masih penyelidikan atau sudah penyidikan, Bu? Ya, sampai dengan saat ini tadi kami disampaikan bahwa malam ini baru akan dilakukan gelar perkara. Jadi statusnya sampai dengan hari ini atau saat ini masih dalam taraf penyelidikan. Oke, masih dalam tahap penyelidikan. Dan di luar soal dugaan menilap dana ahli waris, bagaimana perkembangan terbaru soal dugaan penyelewengan dana dari ACT ini? Karena kan sudah dilaporkan juga oleh PPATK, Pak Ivan, Bapak, dugaan-dugaan aliran dana ini sejauh ini pendalaman dari pihak kepolisian bagaimana, Bu Nurul? Selain dari kita sampai saat ini masih fokus terhadap kaitannya dengan santunan dari Boeing JT610 dan adanya beberapa pengelolaan dana dari yang lainnya sebesar 60 miliar. Oke, 60 miliar ini yang kemudian setiap bulan ya donasinya didapatkan dari berbagai pihak dan ini yang tengah ditelusuri bagaimana pengelolaan dananya, Bu Nurul? Ya, untuk pengelolaan dananya nanti kita akan update lagi. Sampai saat ini kami baru mendapatkan bahwa pengelolaan 60 miliar itu setiap bulannya kemudian dipangkas atau dipotong sebesar 10 sampai dengan 20% untuk kepentingan atau yang tadi sudah kami sampaikan di atas. Oke, baik Bu Nurul, terakhir untuk Anda kita juga sedang membahas bahwa ini bisa sampai jauh ke soal TPPU. Dari hasil penyelidikan kepolisian saat ini, kalau kemudian barang buktinya lengkap, nanti akan naik ke tingkat penyidikan, sekali lagi apa pelanggaran pasal apa yang bisa dikenakan terhadap ex-petinggi ACT ini?
Ya, dugaan pasal pelanggarannya adalah penggelap atau penggelapan. Oke, bisa diulangi Bu, maaf agak terpotong-potong, penggelapan? Pasal yang dilanggar itu tindak pidana penggelapan Oke. dan atau penggelapan dalam jabatan. Oke, baik. Dan malam hari ini akan dilakukan gelar perkara, Bu Nurul, betul demikian ya tadi Anda katakan? Sampai dengan saat ini kami dapat informasinya bahwa malam ini akan dilakukan gelar perkara. Oke, jadi apakah statusnya bisa naik atau tidak akan diputuskan malam hari ini juga atau mungkin bisa besok, Bu Nurul? Informasinya akan ditetapkan setelah dilakukan gelar perkara. Oke, kita tunggu gelar perkaranya akan dilakukan oleh kepolisian nanti dan apa status yang akan dikenakan terhadap para petinggi ACT ini, apakah masih bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak, kita akan nantikan bersama. Bu Nurul, terima kasih banyak untuk waktu Anda menyampaikan perkembangan terbaru dari hasil pemeriksaan kepolisian. Kombes Pol Nurul Azizah, Kabak Penum Divisi Humas Polri. Terima kasih banyak Bu Nurul, selamat malam. Selamat malam, terima kasih Mas Renhat. Baik, saya kembali ke lanjutkan dengan Pak Ivan dan juga Bu Yenti. Pak Ivan, jadi setelah menyampaikan dugaan temuan-temuan aliran dana dari PPATK kepada pihak kepolisian, apa yang sekarang tengah dilakukan lagi oleh PPATK berkaitan dengan dugaan penyelewengan ini? Apakah masih terus melakukan analisis, penelusuran, ataukah juga mungkin ada kemungkinan diperbanyak lagi rekening-rekening yang diblokir? Ya, proses terus dilaksanakan ya, karena kan memang kita tidak berhenti kepada 1-2 dugaan saja. Ini juga kan adalah proses yang sudah panjang sejak 2018 dan data-data sebelumnya sudah kita sampaikan kepada aparat penegak hukum lain. Yang sekarang kita bicarakan kan adalah karena kita merespon pemberitaan di media yang terakhir muncul minggu lalu itu kan. Okay. Tapi sebelumnya kita sudah panjang melakukan proses ini dan akan berkembang terus. Oke, jadi kalau kemudian muncul pertanyaan, kalau sudah ditemukan di Endus ada kecurigaan aliran dana ke terorisme sejak tahun 2014, mengapa baru sekarang? Anda bagaimana menjawabnya itu, Pak Ivan? 2014 kita sudah lakukan ini sejak 2018-2019. Tapi kan karena sifatnya ini adalah merupakan transaksi keuangan mencurigakan, tentunya diperlukan pembuktian oleh aparat penegak hukum kan. Variasi kasus itu yang dilakukan oleh PPATK analisisnya bisa panjang, bisa membutuhkan waktu yang panjang, bisa membutuhkan waktu yang sesingkat mungkin gitu ya. Tergantung kompleksitas kasusnya atau tergantung kemudian aliran dana sejauh apa dia mengalir dan kejelasan dari adanya pelanggaran hukum. Lalu kemudian yang kedua, karena ini kan baru kemudian katakanlah Kementerian Sosial baru juga melakukan pencabutan, walaupun kemudian ada berita-berita lain dan PPATK juga kemudian menerima lebih banyak lagi data setelah munculnya pemberitaan media dan ada lagi bukti-bukti baru tambahan dan terus kita lakukan analisis gitu Mas. Jadi sebenarnya tidak ada yang telat dalam proses ini. Oke, termasuk juga yang tadi kita bahas dengan Bu Nurul Azizah, ini soal dugaan ini ada penilapan dana ahli waris, ini kan juga yang sama ditemukan ya Pak Ivan dengan PPATK. Bagaimana ini penjelasannya Pak Ivan? Ya, PPATK sebenarnya sudah juga mendapatkan informasi terkait dengan masuknya uang dari Boeing terkait dengan peristiwa musibah yang terjadi di Indonesia ya. Hanya pada saat itu kan karena ini adalah sifatnya pembayaran asuransi sehingga unsur mencurigakannya menjadi katakanlah tidak masuk dalam unsur mencurigakan. Lalu kemudian pemberitaan bahwa diselewengkan oleh ACT ya, dugaan diselewengkan oleh ACT ini kan dugaan terakhir karena ada informasi baru dan itu kemudian PPATK coba dalami sekali lagi. Dan bisa saya klarifikasi sebentar ya, kalau terkait dengan pencucian uang sebenarnya kalau yayasan filantropis atau penerimaan sumbangan itu pencucian uangnya itu bisa dari hulu bisa dari hilir. Misalnya orang melakukan kegiatan tindak pidana korupsi atau narkoba lah misalnya, terus kemudian nyumbang ke filantropis, itu sudah pencucian uang sendiri gitu ya. Lalu kemudian uang sumbangan masyarakat walaupun itu uang sumbangan dengan etikat baik, uang gaji dan segala macam, lalu disimpangi pada saat pemberiannya
dibelanjakan atau dibayarkan untuk kepentingan pembiayaan terorisme, itu pencucian uang lagi. Jadi hulu bisa pencucian uang, hilir pencucian uang juga gitu. Jadi resiko filantropis tetap saja resiko terekspos terhadap pencucian uang pada saat dia menerima uang-uang yang berasal dari tindak pidana ilegal misalnya. Atau penggunaannya juga dilakukan secara ilegal. Jadi di depan bisa pencucian uang, di belakang pencucian uang gitu. Baik. Itu yang lagi kita dalami sekarang. Baik, Bu Yenti, Anda sepakat bahwa memang lembaga filantropi pun ya tadi Pak Ivan katakan juga bisa terkena pencucian uang ini. Penjelasannya bagaimana, Bu? Iya betul. Jadi bahwa tadi kan kita konsentrasinya bahwa seolah-olah yang masuk itu uang-uang halal saja ya, itu nanti dihilir TPPU-nya ya, ketika ternyata tidak digunakan sebagaimana mestinya dan kemudian justru digunakan oleh pengurusnya untuk kebutuhan dia pribadi, untuk membeli barang-barang pribadi dan sebagainya. Tetapi bisa jadi seperti itu yang kita harus hati-hati ketika orang memasukkan dananya ke lembaga amal seperti filantropi ini, lembaga amal itu juga memang harus dilihat ini siapa yang mendonasikan uang ini. Jangan sampai juga filantropi ini, lembaga amal ini justru kemasukan uang-uang hasil korupsi misalnya, hasil perdagangan narkotika. Berarti waktu masuknya saja memang sudah terjadi pencucian uang. Nah saya kira ya memang harusnya sudah jalan, yaitu pengawasan kontrol ketika masuk. Karena begini kan Pak Iwan, waktu masuk ke lembaga filantropi ini kan kebanyakan, apalagi kalau menggunakan lembaga bank ya, misalnya bank gitu ya, masih bank kan bisa dilihat itu transfernya dari siapa dan sebagainya, berapa jumlahnya. Jadi knowing your customers itu juga memang harus sudah mulai dilakukan oleh lembaga-lembaga filantropi ini. Jangan asal terima saja oke gitu. Jadi kalau dia terima saja oke dan ternyata yang diterima itu dari hasil korupsi misalnya, jadi dermawan padahal dia koruptor kan, itu juga sudah terjadi pencucian uang. Atau yang sedang ributkan sekarang ini yaitu bahwa mungkin dana-dana itu memang kebanyakan harusnya kan memang dari dana-dana para dermawan ya. Kemudian disalahgunakan ya, bukannya untuk ke sana malah dipotong, setelah dipotong digunakan untuk apa, itu adalah TPPU. Itu memang seperti itu. Jadi kita memang sekarang harus mewaspadai lembaga-lembaga amal pun ketika menerima harus betul-betul clear bahwa uangnya itu adalah bukan uang dari hasil kejahatan. Kalau sudah clear, sekarang yang terjadi ini adalah ketika dialirkan, tetapi berkaitan dengan tadi ya, dari Boeing tadi ya yang menjadi konsentrasi Polri ya, saya agak sedih juga kalau tidak dicari TPPU-nya. Kasihan juga PPATK sudah memberikan, bahkan sudah memblokir atau menunda transaksi. Padahal itu kan ada batas waktunya, ya 5 hari kerja dan bisa diperpanjang dengan 20 hari kerja. Diperpanjang kenapa? Karena sudah dianalisis juga, hasil analisis diserahkan kepada kepolisian. Nah kalau memerlukan pendalaman dari kepolisian yang sudah merespon, nah harusnya nanti PPATK memperpanjang lagi. Jadi tadi PPATK menyatakan merespon media antara lain ya, kemudian PPATK melakukan pekerjaannya yaitu melihat dan menganalisis ya. Nah seharusnya setelah PPATK menganalisis, bahkan sudah disampaikan ke media-media ini, harusnya Polri cepat cepat membantu PPATK ini bahwa bantuannya itu sudah didalami gitu ya. Nah kalau sudah didalami seperti tadi, memang diperkirakan yang mau digelar sekarang adalah 372 atau 374. Nah itu ya jangan berhenti di situ, kan ada dari PPATK, harus dikaitkan langsung dengan TPPU-nya. Jadi jangan berlama-lama, ini kejahatan ekonomi yang gampang sekali dan ada resiko pada PPATK untuk segera membuka dalam waktu tertentu, jeda tertentu dia harus dibuka. Jadi harus main cepat ini semuanya. PPATK sudah cepat, jadi polisi harus cepat. Bagaimana berkaitan dengan hasil analisis dari PPATK, apakah bisa ditindaklanjuti menjadi barang bukti, alat bukti, alat bukti, ataukah memang tidak mencurigakan, karena PPATK tidak menentukan itu, justru PPATK sedang menunggu ini bagaimana ini hasil dari analisis kami di PPATK untuk penyidik ini ditindaklanjuti tidak kejahatan asalnya. Nah kalau sudah begitu kan berarti ada TPPU-nya. Jadi mohon kepada penyidik harusnya sekaligus, jangan 372 penggelapan atau penggelapan dalam jabatan 374 KUHP saja, tetapi harus ada TPPU-nya. Tadi Pak Ivan sudah mengatakan di hulu aja ada kemungkinan TPPU, di hilir apalagi dari berita seperti ini gitu. Karena tadi yang kita dengar masih sebatas penggelapan ya. Iya.
Ya, padahal data sudah banyak sekali ya, sudah beredar ke media. Ini kita menjaga semua kepercayaan masyarakat kepada semua lembaga penegakan hukum. Jadi kita harusnya sinergi yang betul karena PPATK sudah, kalau nggak salah ya Pak Ivan, sudah menjadi 300 rekening ya kan, dari 30 bank itu yang tadinya 50 rekening sudah menjadi 300 rekening yang diblokir. Dan PPATK itu mempunyai batas. Jadi harus segera disambut oleh kepolisian, ini PPU-nya yang mana gitu, jangan berhenti di kejahatan asal gitu kan dari PPATK ini. Oke, Pak Ivan ada tambahan dari Anda Pak Ivan? Iya, prinsipnya kami menginginkan masyarakat terlindungi ya. Kita sudah punya Perpres 18/2017 yang intinya meminta setiap ormas untuk melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran itu tahu siapa donornya. Jadi dia paham siapa yang memberikan ya. Sumbernya itu paham, jadi jangan main terima-terima saja. Lalu kemudian dia juga wajib mengenali beneficiary-nya. Kalau nyumbang itu nyumbangnya ke siapa gitu. Jangan sampai kemudian nyumbang, tapi terus kemudian untuk untuk kegiatan teror, untuk kemudian narkotika dan segala macam di ujung. Jadi depan menerima juga ada tata caranya, menyumbang juga ada tata caranya, dan masyarakat juga harus aware, harus paham legalitas dari filantropi tadi. Jangan sampai kemudian niat menyumbang itu tidak tersampaikan. Tapi ini sekali lagi ya Mas Renhat, ini tidak dalam kerangka kita membatasi masyarakat nyumbang ya. Pokoknya nyumbang itu berbuat baik, menolong sesama itu kan sesuatu yang memang luar biasa baik ya. Oke. Dan itu harus kita lindungi gitu Mas. Oke, baik. Kita break dulu sebentar Pak Ivan dan juga Bu Yenti. Setelah jeda saya akan tanya ke Pak Ivan juga bagaimana setelah kasus ACT ini terungkap ke publik, bagaimana kemudian pengawasan terhadap lembaga-lembaga filantropi yang lain yang kita bicara soal agar masyarakat juga bisa menyumbang dan percaya terhadap lembaga filantropi. Kita break dulu, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, kita masuk ke segmen terakhir. Saya ke Pak Ivan juga terakhir dan juga ke Bu Yenti. Saya ke Pak Ivan dulu berkaitan dengan bagaimana masyarakat menyumbangkan dana begitu ya atau mau berdonasi, Pak Ivan. Apakah juga PPATK juga melihat ada modus-modus lain ya yang kemudian ini rawan diselewengkan dalam praktik donasi di Indonesia? Iya, memang kami juga sudah sampaikan dalam kesempatan sebelumnya, memang tampaknya berdasarkan data yang ada beberapa organisasi sejenis yang patut diduga ya memiliki kegiatan pengelolaan dana dengan modus yang identik ya. Misalnya dana-dana publik itu dipakai untuk kepentingan pribadi, untuk pembayaran kepada aktivitas-aktivitas yang tidak align ya, tidak sejalan dengan tujuan organisasi. Nah itulah yang kemudian kita meminta dengan sangat masyarakat juga harus hati-hati. Paling tidak ya hal yang paling simpel kan adalah melihat legalitas dari lembaga dari filantropis tadi, atau paling tidak jika memungkinkan dilihat langsung penyalurannya seperti apa gitu, konkretnya seperti apa gitu Mas. Oke, legalitasnya ya. Baik, Pak Ivan terakhir, pengawasan terhadap lembaga filantropis sejenis ini bagaimana setelah kasus ACT ini, sejauh mana PPATK juga sekarang melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga yang lain? Ya, batas tugas dan kewenangan PPATK kan hanya terkait dengan follow the money ya. Konteks kerjaan kami kan konteks upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ya. Jadi tidak spesifik terkait dengan filantropis. Jadi artinya kita melihat sumber dana dari transaksi, misalnya sumbangan ini sumber dananya dari mana. Lalu kemudian peruntukan kepada apa. Jika terindikasi dengan kegiatan-kegiatan yang melanggar perundang-undangan, nah baru kita masuk di situ Mas. Atau bila sumbernya adalah sumber ilegal, yaudah pasti PPATK akan masuk tuh karena laporan akan sangat banyak. Lalu kemudian penggunaannya dilakukan secara melawan hukum. Misalnya contoh adanya penggelapan, lalu kemudian adanya misalnya tindak pidana pembiayaan terorisme dan segala macam, PPATK udah pasti turun di situ, selain karena ada laporan yang masuk. Selebihnya terkait dengan perizinan, terkait dengan anggaran dasar, statuta dan segala macam masalah terkait dengan filantropis ini udah di luar urusan PPATK sebenarnya ya.
Tapi kita koordinasi terus, kita sangat dekat sekarang koordinasinya, udah dari dulu memang kita koordinasi terus. Ini day by day kita dengan teman-teman kepolisian, teman-teman PH lainnya gitu, Mas. Oke, baik. Terakhir ke Bu Yenti, kita sudah banyak bahas tadi Bu Yenti, sekarang bagaimana menurut Anda pemerintah, penegak hukum ini bisa melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga pengumpul dana khususnya yang seperti yang sudah kita bahas, agar kemudian ini tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kemudian bisa berujung pada pencucian uang? Menguatkan dari Pak Ivan tadi, memang harus ditertibkan semua, harus dilihat peraturan-peraturannya, dan penting itu semua donasi itu tidak boleh cash, harus transfer, sehingga PPATK bisa ikut mengawasi karena ada aliran dana yang bisa terpantau. Dan kemudian kalau ada sekarang ini kan ada penghentian ya. Jadi yang dihentikan kalau nggak salah kok hanya penghimpunannya saja. Tapi harusnya dihentikan juga pengalirannya. Jadi sekarang dihentikan semua. Bukan hanya penghimpunannya saja yang dibekukan, tapi juga penyalurannya. Karena ini masih sedang bermasalah gitu kan. Dan kenapa ya harus menggunakan TPPU? Karena bagaimanapun juga kita itu kan harus berusaha untuk mencegah dan memberantas kejahatan ekonomi. Dengan cara bagaimana? Yaitu kita telusuri di mana sih sekarang uang itu sebenarnya berada. Itu paling optimal kalau menggunakan TPPU. Jadi tolong dari penyidik jangan berhenti di KUHP gitu, di 372, 374 gitu ya. Dan harus segera, bukan hanya yang lain saja ya, tetapi juga ya semua ini yang duluan ini yang dari berita-berita karena sudah meresahkan masyarakat ya. Dan memang harus ditertibkan juga. Semua lembaga-lembaga amal itu harus didaftar dan kemudian dievaluasi lagi, benarkah bahwa boleh maksimum menggunakan untuk operasional itu 10%, ya. Itu untuk jumlah berapa? Kalau jumlahnya sampai itu kan dikatakan bahwa ratusan miliar atau bahkan nanti triliun, itu kan juga enggak tidak bagus seperti itu. Itu ada kecenderungan orang melakukan kejahatan. Jadi tujuan kita untuk beramal, untuk melakukan amal jadi dimanfaatkan oleh orang lain yang memang mempunyai suatu keinginan atau suatu niat jahat menumpang pada lembaga amal. Padahal kita kan juga penting adanya kegiatan amal, ada filantropi ya yang disebutkan. Dan filantropi dan lembaga amal memang sekarang harus menjadi konsentrasinya dari PPATK juga ya. Kalau di negara-negara lain kan memang lembaga amal itu harus melaporkan siapa saja pendonasinya dan kemudian setelah itu siapa saja penerimanya dan auditnya itu betul-betul sehingga masyarakat itu juga mempunyai hak untuk gugat ya kalau tidak sesuai aturannya. Dan ini juga saya mendorong para donatur yang sudah mendonasikan harta kekayaannya ini dan kemudian ternyata dia mungkin banyak dan ternyata juga merasa keberatan untuk ini, melakukan keberatan, gugatan kepada kepolisian lah, laporkan kepada kepolisian minimal untuk mendorong polisi agar kejahatan-kejahatan seperti ini yang menurut saya luar biasa ya, karena ini di kegiatan amal aja kok terjadi kejahatan memang iya sih. Ya Kementerian Agama juga pernah kan, bukan hal kalau berbau agama mesti tidak ada kejahatannya, itu juga memang peluang, maka oleh karenanya harus segala dilakukan satu langkah-langkah pencegahan di kemudian hari kalau ada lagi atau pemberantasan dengan sekarang ini harus betul-betul diterapkan sampai terakhir yaitu sampai TPPU-nya kemana, jangan berhenti di kejahatan asal saja. Oke, baik, penting untuk melihat dugaan atau indikasi ini TPPU-nya kemana saja dan tidak berhenti sampai dengan di kejahatan yang tadi disampaikan Bu Yanti juga ya, KUHP saja. Kita akan tunggu nanti bagaimana gelar perkara yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan sejauh mana ini bisa terus diselidiki oleh aparat yang berwenang. Terima kasih banyak Pak Ivan, Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana. Terima kasih banyak Pak Ivan, selamat malam. Bu Yanti Garnasih, terima kasih banyak, selamat malam. Sehat selalu. Sehat selalu. Baik, terima kasih. Kami akan segera kembali sesaat lagi, tetap di CNN Indonesia Newscast.